sebetulnya momen sekarang ini adalah momen yang sangat menggembirakan bagi Korpu. Kenapa? Karena kali ini rapat Korpu yang dihadiri oleh semua direksi PLN sebagai Learning Council dan para kadip kepala satuan sebagai Learning Steering Committee, itu rapatnya berada diagendakan di dalam rapat rakernya PLN. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan bagi kami. Dan tentunya ini memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan Korpu ke depan. Nah, program-program yang selama ini sudah dicanangkan itu sebagian besar bisa terrealisir dengan baik dan sudah dipresentasikan oleh masing-masing direksi tadi malam, dan kemudian juga sudah dicanangkan rencana program untuk 2014. Dan alhamdulillah pengakuan dari berbagai pihak sudah makin baik. Korpu sekarang sudah menjadi tempat benchmark bagi beberapa instansi baik BUMN maupun instansi swasta. Bahkan ada yang dari luar, dari Cina itu benchmark ke Korpunya PLN. Kemudian juga kami sedang mengembangkan IT PLN itu sebagai backbone, dan kemudian para teman-teman yang berada di Korpu PLN itu makin familiar dengan sosial media. Nah, sehingga ke depan kita punya apa yang disebut dengan Korputub. Kita punya pembelajaran-pembelajaran yang tidak hanya dilakukan dengan in-class, tapi juga dilakukan secara jarak jauh. Misalnya apa yang disebut dengan webinar dan lain sebagainya. Sehingga pada saat nanti direksi itu menyampaikan di dalam satu kelas atau satu event, ini bisa diikuti oleh beberapa daerah yang kemudian ada kelasnya di masing-masing akademi. Jadi itu kira-kira yang akan kita kembangkan ke depan. Kaitan dengan materi raker sendiri, karena beberapa itu membutuhkan peningkatan kompetensi orang, beberapa membutuhkan pengetahuan, keterampilan tambahan, maka di sini peran Korpu itu mengambil bagian untuk mensukseskan apa yang nanti menjadi hasil raker itu sendiri. Sebetulnya Korpu itu sendiri ini adalah satu alat strategiknya perusahaan untuk apa? Untuk pembelajaran itu kemudian hasilnya tidak hanya peningkatan kompetensi orang, tetapi kemudian memberikan dampak kepada peningkatan kinerja perusahaan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi seandainya peran daripada proses business owner, yang itu adalah para direksi, para kepala divisi, itu berperan di dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan betul-betul selaras dengan strateginya perusahaan. Nah, sehingga bisa diukur hasilnya bahwa pembelajaran ini selaras dengan apa yang dicanangkan atau apa yang menjadi strateginya perusahaan, kemudian hasil akhirnya itu bisa memberikan peningkatan kinerja di perusahaan. Jadi memang gini, tidak semua pembelajaran itu memang bisa diukur sampai dampaknya kepada kinerja. Ya, contoh misalnya kalau bentuknya seminar, workshop, atau hanya in-class training, ini nggak bisa diukur. Yang bisa diukur itu adalah pembelajaran yang kemudian nanti dilanjutkan dengan assignment, dengan penugasan, dengan semacam OJT, on the job training di dalam pekerjaannya. Nah, sehingga ilmu yang dia dapat di kelas, di corporate university, di akademi, kemudian itu diterapkan di unitnya. Nah, pada saat diterapkan kemudian memberi hasil, bisa meningkatkan kinerja dari unitnya itu. Kira-kira seperti itu. Kita salah satu kekuatan daripada corporate university itu adalah kemitraan, partnership. Itu salah satu kekuatan daripada Korpu. Nah, kita sudah menjalin kerjasama itu. Sebagai contoh misalnya sekarang pembelajaran yang ada di Korpu itu mendapat pengakuan dari satu lembaga pendidikan formal
diakui sebagai SKS. Jadi pegawai PLN yang ikut pembelajaran, ikut pelatihan, kemudian itu disetarakan dengan SKS. Nah, pada saat nanti peserta ini kemudian ini mengambil S2, nah ini tinggal menambahkan beberapa SKS lagi. Nah, seperti itu. Nah, tahun ini kita mentargetkan ada 5 perguruan tinggi yang kemudian nanti mau mengakui atau memberikan pengakuan terhadap pembelajaran kita. Nah, salah satu perguruan tinggi negeri yang terkenal juga di Jawa ini itu juga sudah bersedia. Nah, tapi sekarang lagi dibuatkan formulasinya seperti apa sehingga nanti ini juga akan kita standarkan untuk perguruan tinggi yang lain. Seperti itu, Pak. Jadi ini memang kemitraan yang dibangun sehingga pengakuan dari pelatihan atau pembelajaran di Korpu itu tidak hanya internal tapi juga bisa diakui secara eksternal. Memang kan Korpu ini baru setahun, Pak, ya, istilahnya perlu waktu lagi ya. Di dalam RJP-nya Korpu untuk penguatan kelembagaan saja kita butuh waktu 2 tahun. Nah, jadi tahun 2014 ini merupakan tahun penguatan kelembagaan. Nah, apa yang menjadi kalau boleh dikatakan tantangan atau kendala itu adalah resources kita. Nah, resources kita ini kan terbatas. Makanya dengan keterbatasan resources ini kami mencoba untuk meningkatkan kapabilitas utamanya teman-teman di Korpu ini yang angkatan-angkatan muda itu kita sertifikasi internasional, Pak. Jadi kemampuan mereka untuk menjadi ahli pembelajaran. Karena pembelajaran ini kan sebetulnya ada ilmunya, ada pakemnya. Dia tidak bisa tahu dengan sendirinya. Dan makanya kita certified dia internasional. Ada 30 orang yang sekarang sudah selesai pendidikan. Kemudian setelah itu mereka nanti dapat sertifikat internasional. Kemudian kita mulai perankan mereka menjadi peran real untuk menjadi learning partner namanya. Learning partner itu adalah mitra pembelajaran. Sehingga kalau ada yang mau mengetahui secara persis kebutuhan pembelajaran, bagaimana mengembangkan kurikulum silabus materi diklat, bagaimana mengajar, mendeliver ini secara baik, kemudian mengevaluasi diklat, itu dia ahlinya. Nah, ini yang sekarang memang masih menjadi tantangan bagi kita, tapi ke depan karena ini sudah kita didik, nah tinggal bagaimana mereka kita perankan secara optimal. Ini, Pak, sesuai dengan sasarannya, Korpu itu kan ingin memberikan impact, ya, pembelajaran itu memberikan impact pada kinerja. Kita tahu bahwa orang PLN ini kan ahli-ahli di bidang teknis, ya. Nah, yang para ahli ini kan tersebar di unit-unit operasional. Nah, sekarang bagaimana perannya Korpu itu kemudian bisa membuat semacam formula kemitraan dengan para ahli yang ada di unit operasional itu, kemudian dia ikut berperan di dalam pembelajaran karena mereka sudah punya ilmu yang bagus, mereka punya pengalaman yang banyak, kan gitu. Nah, ini bagaimana kita rangkul mereka itu, kemudian dibuatkan formulanya, tentunya ada semacam apresiasi lah gitu ya terhadap mereka, sehingga mereka betul-betul nantinya diberikan wadah untuk berperan di dalam Korpu. Nah, kalau mereka itu berperan, orang yang punya pengalaman banyak, maka jelas ini diyakinkan bisa memberikan impact terhadap peningkatan kinerja di tempatnya mereka gitu. Ini yang potensi yang luar biasa besar yang saya kira ini memang momentum yang bagus. Kita lagi Korpu ini kan satu cara baru bagaimana pembelajaran itu bisa memang betul-betul lebih bermakna, lebih memberikan daya guna bagi yang lain. Maka kami berharap itu adalah semua teman-teman yang ada di PLN, kemudian kami berharap mari sama-sama kita ikut memerankan ini. Nanti skemanya seperti apa itu akan kita upayakan. Jadi sekarang ini memang Korpu ini sedang menjalin hubungan kerjasama komunikasi dengan semua unit-unit yang ada di PLN, termasuk anak perusahaan. Makanya representasi anak perusahaan itu juga kita perankan sebagai learning steering committee. Jadi
direktur dari IP, PJB juga kita masukkan di situ. Nah, kami berharap ya lebih banyak orang yang berpartisipasi di Korpu, ini akan makin mempercepat kematangan dari Corporate University ini untuk bisa bermanfaat.